Kita tahu ya bahwa saat ini tuh notifikasi email merupakan salah satu fitur yang cukup penting atau bahkan wajib untuk dimiliki di dalam sebuah aplikasi backend. Nah, notifikasi email ini biasanya digunakan untuk berbagai jenis pemberitahuan seperti konfirmasi akun, kemudian reset password, sampai notifikasi untuk transaksi-transaksi penting lainnya yang memang perlu diberitahukan kepada user atau pengguna aplikasi kita. Nah, di Golang itu ada sebuah package bernama GoMail dari gopackage.in. Ini adalah pilihan yang cukup populer ya untuk membuat fitur pengiriman email di bahasa pemrograman Go. Nah, dia itu menggunakan protokol SMTP dan fiturnya oke banget sih. Tapi ada beberapa kekurangan ya. Salah satunya yaitu templating menggunakan HTML. Nah, kita kan jarang banget ya kirim email itu dalam bentuk plain text. Kita pasti selalu butuh email dengan template yang menarik, kemudian template yang profesional, dan tentunya sesuai dengan branding dari aplikasi yang sedang kita bangun. Dan untuk menghandle kebutuhan itu di Gmail itu kita harus bikin wrapper tambahan untuk mengkombinasikan package template HTML dari Go sehingga bisa kita gunakan dengan mudah untuk mengelola email template kita. Nah, tapi kan agak melelahkan juga ya kalau misalkan kita perlu bikin wrapper terus-menerus tiap ngerjain project baru tuh. Jadi, saya putuskan untuk memindahkan wrapper yang biasanya saya gunakan itu menjadi sebuah package tersendiri yang nantinya bisa dengan mudah saya tambahkan ketika saya bekerja dengan project yang baru. Nah, package yang saya buat ini saya beri nama GoMail. Saya pilih nama yang sama aja karena ini merupakan wrapper untuk GoMail yang dari gopackage.in itu sendiri. Untuk repositorinya ini bisa teman-teman cek ya di GitHub Open Framebox. Dan package ini open source, jadi kalau misalkan teman-teman mau ikut berkontribusi untuk memperbaiki, terus menambahkan fitur dan lain-lain itu silahkan ya, boleh banget. Tinggal di pull aja, maksudnya tinggal di fork aja, terus tinggal dibikin fitur baru, nanti baru open merge request kayak gitu. Nah, di video ini saya mau demoin sedikit ya tentang gimana caranya penggunaan package ini dan beberapa fitur yang sudah tersedia. Oke, kita langsung saja pindah screen-nya ke VS Code dulu. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat nih ya, saya sudah punya screen-nya VS Code dan Mailpit ya. Ini untuk ngecek email yang kita kirimkan nanti. Oke, di sini saya menggunakan template FS yang pertama. Ini untuk menyimpan lokasi template dari email yang kita gunakan. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat ya, ada folder namanya template dan di dalamnya itu ada file HTML dan juga file TXT. Untuk HTML itu nanti akan digunakan untuk email yang jenisnya HTML dan TXT itu digunakan sebagai fallback ya kalau misalkan ada email viewer yang emang nggak support untuk HTML. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, di dalam function create mailer ini cuma helper ya untuk testing. Gunanya untuk bikin instance dari GoMail itu sendiri. Dan di sini saya coba koneksikan untuk SMTP hostnya. Untuk portnya sekian, terus usernya dan passwordnya. Dan saya juga tambahkan template FS-nya ya, menggunakan template yang di atas ini tadi. Oke, kita langsung ke fitur yang pertama aja, itu basic email aja sih. Nah, untuk mengirimkan email, itu teman-teman tinggal bikin instance dari mail ya, yang kita import dari package GoMail. Terus di dalamnya kita bisa masukkan from, kita bisa masukkan to, terus subject dan template dan juga data. Nah, untuk templatenya di sini yang pertama itu kita bisa pakai inline template ya. Kalau misalkan teman-teman cek di sini, saya menggunakan string langsung dan juga menggunakan placeholder seperti ini. Nah, data ini nantinya akan digantikan dengan data yang kita masukkan dari
apa ini ya, field data. Oke, dan kalau misalkan ini kita jalankan, nah di sini bisa teman-teman lihat ya, ada email yang masuk dengan konten yang sama seperti saya taruh di sini. Dan kalau teman-teman lihat di sini datanya udah diganti sama data yang kita setup di sini. Oke, itu untuk email yang basic. Nah, terus kita coba lanjut ke tes email dengan template ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, untuk template itu sebenarnya kita bisa masukkan nama templatenya. Nah, kalau di sini saya menggunakan example sebagai nama templatenya. Nah, dari mana sih example ini? Kalau misalkan teman-teman cek ke template, kemudian yang HTML, nah di sini bisa teman-teman lihat ya, ada define example. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa si template yang teman-teman pakai di sini itu adalah nama dari template yang teman-teman define di file templatenya. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan, dia akan menggunakan template tersebut ya untuk mengirimkan email. Ini kalau kita lihat di sini ada email yang dalam bentuk HTML dan datanya juga dikirimkan ya sesuai dengan apa yang kita setup di sini. Nah, untuk yang teksnya ini sesuai dengan template dari plain text di sini. Nah, datanya juga bisa diganti ya secara otomatis. Nah, itu untuk yang template. Kemudian berikutnya kita coba send email dengan attachment. Jadi kalau untuk attachment itu caranya tinggal tambahkan satu field lagi ya, attachment, dan kita masukkan slice dari gomail.attachment. Nah, kalau di sini saya ambil satu file dari slash attachment 1.txt. Nah, kemudian yang kedua ini ada tambahan ya kayak custom name. Di mana custom name ini nantinya akan digunakan sebagai nama dari attachment yang dikirimkan. Oke, untuk lihat contohnya kita coba tes kirim aja. Oke, di sini kalau misalkan teman-teman lihat ya, di sini emailnya terkirim sesuai dengan template yang digunakan, dan juga kalau teman-teman melihat ada di bawah itu dua attachment ya, sesuai sama yang kita tambahkan di sini. Nah, yang pertama defaultnya itu menggunakan nama attachment sesuai dengan nama filenya. Tapi yang kedua itu menggunakan nama dari custom attachment name yang sudah kita setup di field name ini. Nah, jadi itu untuk pengiriman email dengan attachment. Nah, berikutnya fitur yang saya buat itu ada send bulk ya. Kalau di sini biasanya saya gunakan untuk mengirim banyak email sekaligus. Ya, ini contohnya sederhana aja sih. Kita tinggal masukkan dia ke dalam bentuk slice. Terus di bawah kita kirim dengan menggunakan function send bulk. Dan kita masukkan konteks dan juga email slash-nya. Ini kalau misalkan kita coba kirimkan, nah dia akan mengirimkan sesuai dengan jumlah email yang sudah kita setup ya. Sini sampai 10. Oke, untuk isinya harusnya sama semua. Ya, gitu teman-teman semuanya. Oke, sekarang saya coba balik lagi ke screen-nya ya. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi itu aja sih sebenarnya demonstrasi singkat dari saya. Sebenarnya ada beberapa fitur lainnya yang tersedia, cuma kalau misalkan saya buat di video ini juga kayaknya agak panjang banget tuh. Jadi teman-teman bisa cek langsung aja di repository ya, openframebox/gomail. Nah, di sini bisa teman-teman cek ada persistent connection, kemudian ini tadi bulk sending, terus ada juga connection pool, ada juga templates ya, ini tadi attachment, dan ada best practice-nya untuk menggunakan package ini. Oke teman-teman semuanya, jadi itu aja sih video kali ini. Oh ya, karena ini projectnya juga open source, lagi-lagi saya ajak teman-teman untuk ikut berkontribusi kalau memang tertarik, dan juga ingin memperbaiki fitur atau menambahkan fitur yang belum ada.
Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.